Jadi itu kebetulan ballboy-nya ya. Dia jadi pemainnya loh. Di Frater sendiri memang ketakutan sekarang itu bisa menghambat. Bukan bisa, bahkan menjadi hambatan. Benar. Ya kan ya. Betul. Ini kita belajar ya. Dari zaman dulu aja kadang-kadang susah ya, karena kita jadi manja kan. Benar. Gitu kan, ada berstrater, gue mau ini, gue mau ini, padahal harus mengerti dan memahami konteksnya paroki. Gitu kan ya, jadi bisa menuntut banyak karena ada kata pelayanan di situ. Kita dengerin aja, Pak. Iya. Gitu. Kalau ngomongin kayak gini saya jadi agak tersentuh sedikit. Oh. Merasakan Langsung pengen ke Jagakarsa lagi ya. merasakan betapa ya ampun kok saya kurang aktif, ya ampun kayak gitu. Oh, jadi sadar ya. Iya, iya, Nah, iya. memang harapan kami adalah menyadarkan orang Betul sekali. kalau Betul. mau sadar. Karena semua kembali kepada diri sendiri. Iya, benar. Kita nggak bisa menuntut orang lain kalau diri kita sendiri nggak bisa kita tuntut. Benar banget. Jangan pernah, menurut Frater tuh begitu. Jangan pernah kita menuntut orang lain kalau diri kita sendiri nggak bisa dituntut. Ini penting banget bagi Frater, apalagi di masa pandemi ini. Orang jadi takut karena dia nggak bisa nuntut diri sendiri. Tapi dia bisa nuntut orang, lu sih begini, kamu sih begini. Tapi ketika dia ditunjuk pada diri sendiri, apakah dia mampu? Betul. Nah kan, nah itu yang juga menjadi ketakutan. Makanya Yohanes Paus kedua tuh bilang jangan takut, don't be afraid. Karena apa? Gereja itu pasti akan menjadi tempat oase rohani. Gitu. Oase rohani, nggak bisa mengatakan gereja memang sesuatu yang fisik, tapi berarah ke rohani. Kita, ya orang muda kan mungkin ketakutannya apa sih? Takut nggak punya teman di gereja, Betul. takut nggak ada circle di gereja, Betul. atau ketika dia udah aktif lagi, udah beda generasi, takut gap generasi di gereja. Betul. Itu padahal sebenarnya tinggal datang aja. Sedang kalau lo mau bawa temen, bawa aja temen lo juga nggak apa-apa. Kita sama-sama, ya kan ya. Betul. Memang bagi Frater juga ini sentuhan-sentuhan untuk seksi kepemudaan mungkin, atau orang muda Katolik yang pengurus lah juga. Untuk mengatakan kata terbuka itu mudah ya. Iya. Kita terbuka kok, itu mudah mengatakan benar. kata kita terbuka, padahal secara faktanya tidak. Iya. Ya kan gitu kan ya. Benar-benar. Takut terjadi eksklusivitas, betul sekali itu. Dan Kok- masih terjadi. gitu. Itu memang yang sekarang jadi perjuangan juga. Karena memang bukan anak-anak ya. Orang muda zaman sekarang itu lebih senang sama yang nyambung. Iya, yang satu frekuensi. Ya kan gitu kan ya. Dan ketika mau mencoba hal baru itu butuh perjuangan. Didorongnya tuh mesti pakai dua tangan, gitu loh. Ya kan ya, gitu. Zona nyaman. Ya, Jorokin langsung. iya kan. Itu juga makanya belajar itu susah ya. Benar. Belajar itu susah, tapi itu yang kita pelajari, itu yang kita hidupi setiap hari. Kita belajar. Ya kan? Tapi ada kemungkinannya nih Frater nih. Ya, penting nih. Makanya Gua sekedar cerita pengalaman pribadi ya. Biar gue ngomong sendiri maksudnya Iya. gitu kan. Gue tahu gitu kan. Tadi kelihatan kayak kok ke tenggorokannya Frater agak kering ya. Iya. Gua ganti dikit lah. Betul. Silakan dibasahi dulu tenggorokannya. Ya, jadi gue sendiri juga merasakan sih ya kalau misalnya terkadang itu gue ada ketakutan juga waktu dulu itu memulai aktif buat ada di UMK kayak begitu kan, kayak mulai kegiatannya. Mungkin selain apa ya, gue selalu merasa kayak diri gue itu kayak walaupun gue menyadari semua orang itu tidak sempurna, tetap ada kekurangan masing-masing, tapi merasa kayak ya ampun, masa orang kayak gue sosokan banget sih kayak mau ikut kegiatan rohani. Sempet kepikiran kayak begitu gitu loh, karena ngerasa kayak ya begitulah. Mungkin ya teman-teman yang dekat mungkin kayak Natali tahu lah ya, kayak masa gue bisa dianggap kayak rohani gitu kan, kayak apa gitu loh, kayak enggak banget gitu loh. Padahal sebenarnya pun udah mulai aktif gitu loh buat ada di kegiatan-kegiatan rohani, termasuk di kuliah pun
ada komunitas mahasiswa Katoliknya, itu bahkan gue jadi ketua angkatan yang satu univ gitu kan, udah mulai mencoba. Tapi secara perlahan juga tetap aja nggak terasa pengen terjun gitu loh buat masuk ke dalam lingkungan di gerejanya kayak begitu. Jadi kayak ada ketakutan membuat gue kayak Nggak deh gitu. Iya kayak nggak deh. Aduh. Ntar diomongin yang iya takutnya kayak gitu loh. Takut dijulitin. Apalagi diomongin ya. Contohnya, aduh doain aja kagak tahu. Aduh kalau misalkan mau pengakuan dosa aja kagak ada yang hafal satu pun. Terus kayak ngerasa kayak makin turun. Terus kadang suka kepikir, aduh kadang doa Bapak kami aja takut lupa. Nah kan suka ada aja gitu kan. Nah, Salam Marianya kebalik. Nah salam Marianya juga kadang suka ada kebalik. Nah yang perasaan-perasaan itu yang dulu pernah gue alami lah untuk untuk agak sedikit jadi kayak menjauh kayak begitu. Sampai akhirnya mulai kelihatan nih beberapa aktivitas yang emang itu nyambung sama gua begitu loh. Kayak kebetulan di Jagakarsa itu tuh kemarin sempat ada yang WU Cup buat olahraga. Kebetulan karena gue juga suka olahraga, terus tiba-tiba ada podcast yang tentang kayak media kreatif juga, gua juga tertarik juga buat di dalam. Jadi akhirnya mulailah perlahan-lahan terjun ke dalamnya kayak begitu. Jadi penghakiman sosial ya. Dari diri sendiri sebenarnya, bukan dari orang lain. Tapi muncul kan karena ada orang lain juga. Iya. Dan mungkin itu sentuhan Tuhan tuh dilihat dari hal-hal yang rohani, kan suka olahraga maksudnya. Dari olahraga terus tiba-tiba ke podcast gitu kan. Jadi rasa-rasa yang tadinya kayak aduh mau terjun tapi gimana, mau maju nggak jadi, mau maju nggak jadi, akhirnya ikut gitu pelan-pelan. Takut nanti tiba-tiba UMK aktif, disuruhnya buat nanti mimpin doa gini-gini, aduh. Takutnya gara-gara itu. Oke. Itu gimana, Frater? Oke. Memang itu yang gimana ya, kita sebagai anak muda Katolik tuh kadang kalau mimpin doa tuh suka kayak dia aja deh itu gimana sih, Frater? Karunia menunjuk ya. Iya. Termasuk doa itu loh. Iya, bener. Kita tuh kayak orang muda Katolik itu paling takut yang namanya mimpin doa. Mau itu di kegiatan apapun, di kategorial manapun, kalau anak muda udah disuruh mimpin doa, pasti yang lain aja tante gitu. Tapi pasti. enggak, ada satu nih, kalau misalnya lagi makan keluarga, gue itu pasti lebih milih buat mimpin doa daripada bokap atau nyokap gue. Karena doa mereka kelamaan. Itu dia itu. Nah gue nggak tahu ya. Itu, karena doa mereka panjang banget, terus kayak udah deh, aku aja pimpin doa ya maaf kayak begitu. Padahal sebenarnya niatnya kurang baik juga. Ketakutan itulah faktor. Coba itu gimana kira-kira? Banyak ya, banyak sekali ya. Nah habis ini tenggorokan Frater kering lagi ya. Oke, siap. Frater mau menjawab bagaimana tentang doa dulu. Bagi Frater nggak ada doa yang salah. Nggak ada doa yang salah. Artinya kenapa? Semua doa pasti didengar sama Tuhan. Gitu. Namun, kan ada rumusan ya. Gereja Katolik kan ada rumusan. Makanya kan kita kan juga misa itu kan ada rumusan kan. Pasti di sini kemuliaan, pasti di sini ini. Nah, sama kayak doa juga pasti punya rumusan. Bagaimana rumusan itu diikuti atau enggak sebenarnya. Sekalipun itu enggak diikuti, doanya enggak salah. Terus jangan menjadi ketika gini, kita itu belajar sebagai orang muda itu harus punya semangat itu, semangat belajar. Jadi kalau mau belajar sebenarnya kalau bahasa langsungnya dikritik ya, ya kan ya. Tapi kalau mau dilihat secara yang lebih baik, kacamata yang lebih baik, bahwa itu untuk menumbuh kembangkan diri lo sebenarnya. Kalau dilihatnya seperti itu, pasti dia nggak akan ada ketakutan, gitu. Karena ini juga Frater belajar dari seorang content creator. Ketika sebuah konten ya, itu banyak komentarnya, justru itu banyak yang dilihat sama orang. Artinya kalau kita dikasih masukan sama orang, artinya kita diperhatikan. Betul. Gitu. Artinya kita selalu dia care lah sama kita gitu loh. Dia peduli sama kita gitu loh. Bukan menjadi kita menjadi langsung jiper atau kayak gimana, enggak gitu loh. Memang terkadang ada masukan yang membangun, ada juga masukan yang tidak membangun. Kalau masukan yang membangun ya diterima dengan baik, ya kan, apa salahnya? Karena itulah dunia gitu kan ya. Kalau masukan tidak membangun ya sudah. Ya. Kita simpan saja pribadi, ya sudah. Dilupakan.
ya hilang begitu. Iya. Maksudnya ya kalau bahasa ya udah terbang ada di awan gitu kan. Bener-bener terbang di Gitu. awan. Jangan aduh. Memang bagi frater juga sendiri ketika kita berbicara perlu kita melihat diri kita sendiri juga. Bagi orang-orang yang memberi masukan atau dalam tanda kutip berkomentar. Oh, iya. Mudah sekali menunjuk ya. Iya, Tapi harus ingat nih ketika menunjuk ada 4 jari juga ke kita. Artinya sebelum kita menunjuk, bagaimana sih diri lo? Ngeliat gitu. Nah, terus juga kalau disebut ke gereja yang rohani belum tentu juga loh. Bahkan bagi frater sendiri ke gereja itu harus dasarnya adalah punya semangat saya ingin ketemu Tuhan. Jangan ada embel-embel apapun. Bagi frater begitu. Kalau ada embel-embel apapun, lu nggak murni berarti. Lu nggak jernih ke gereja. Lu nggak aktif untuk ke gereja. Lu nggak ada pelayanan. Meskipun nanti pada akhirnya, gue mau ke gereja. Ya, ada ya OMK tuh, aku mau cari jodoh di gereja. Nggak masalah. Tapi harus di posisi batin pertama kali ke gereja. Gua mau ketemu Tuhan. Makanya OMK tanpa Ekaristi bagi frater tuh nothing. Disebut karena apa? Orang muda Katolik. Ya, betul. OMK tanpa Ekaristi nothing. Jadi harus semangatnya Ekaristi dulu, baru berkegiatan. Bukan menjadi suci ya. Ada orang yang setiap hari ke gereja, dia belum dikanonisasi jadi orang suci, belum kok. Gitu loh. Bukan berarti nanti jadi ini ketika kita diminta, berarti untuk doa segala macam, ya udah itu menolak bisa gitu kan ya. Bukan berarti jadinya gua terus gak usah ada anggapan begitu. Kalau begitu terus nggak ada bakal berkembang. Gitu. Justru bagi frater ketika kita sering bukan tampil ya, sering ada, sering hadir, berarti Tuhan memilih kita. Gitu. Bukan menjadi suci, bukan untuk menjadi suci, tapi untuk datang kepada Tuhan. Gitu. Karena sekali lagi ini harus ditanamkan baik-baik sebagai orang muda bahwa ke gereja bukan hanya untuk berkegiatan. Pertama-tama adalah gua mau ketemu Tuhan. Karena orang muda Katolik tanpa Ekaristi menurut frater itu nothing. Ini kenapa frater ulang-ulang terus? Bukan berarti frater diulang-ulang terus nih, gitu kan ya. Artinya frater ini penting dan ini menjadi satu fokus bagi kita. Oleh karena itu, teman-teman KMNC, hidup ini itu atau menjadi orang muda itu banyak tantangannya. Karena daya ekspor orang muda itu tinggi. Tapi bukan menjadi ketika tantangan itu muncul, ketika kita ingin mencoba hal baru, kita melupakan Tuhan. Artinya apa? Harus semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan. Kita, orang muda Katolik, harus senantiasa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya. Ya, inilah ya cerita yang sangat wah gila sih, menyentuh, inspiratif banget dan pastinya anak muda Katolik tuh harus semakin semangat, jangan pernah takut. Bener Ya. banget sih. Udah disampaikan tadi juga dari frater kalau misalnya kita terus takut ya sampai kapan kita baru bisa berkembangnya kayak begitu. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Oke. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah menonton kita sampai akhir. Come and see with us again with Anselmus dari Paroki Rotorusari Jagakarsa, Sari dari Paroki Jagakarsa, Fernando dari Pasar Minggu, dan Elis dari Paroki Blok B. Terima kasih. sampai ketemu lagi.